هاتفني الأمين مع الأمينا أيا شوقاه يا درس المدينة أيا شوقاه خافقا في الفؤاد أيا شوقاه تغمرنا السكينة. Al-Quranul Karim menyebutkan banyak sekali sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah semuanya sifat-sifat yang baik. Semuanya adalah sifat-sifat yang baik. Asmaul Husna saja itu jumlahnya adalah 99. Sesungguhnya Allah memiliki tis'una isman mi'atun illa wahidah. 99 nama, 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah, kata Rasul. Siapa yang menghafalnya, man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, dia bisa masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, hafallah Asmaul Husna. Jadi setiap nama itu adalah sifat, tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Kalau seandainya namanya saja sudah 99 dan setiap nama adalah sifat, berarti di 99 nama saja itu sudah memiliki 99 sifat. Dan sifat Allah itu banyak tak terhingga. Bahkan ada di antara sifat dan nama itu yang mungkin hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Tidak pernah ada Al-Quranul Karim membatasi jumlah sifatnya Allah. Manusia saja semakin banyak sifat baik yang ada pada dirinya, maka akan semakin sempurna manusia itu. Awak nih semakin banyak sifat baik yang ditempelkan pada diri kita, maka kita akan maka Allah tidak pernah dibatasi sifatnya. Dan tidak ada satupun dalil yang membatasi sifat Allah itu. Maka sifatnya bukan 20. Bukan 20. Siapa yang membatasi sifat Allah 20? Karena ada yang bilang, kenapa 20? Karena akal kita tak sanggup mengenali Allah lebih dari 20 sifat itu. Siapa yang ngomong seperti ini? Ada enggak di antara ulama-ulama dulu, imam mazhab umpamanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, yang mengatakan bahwa hanya 20 itu karena akal kita hanya segitu bisa memahami sifat Allah. Padahal yang 20 itu belum mewakili semua sifat Allah. Kalau saya tanya umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat penyayang, itu masuknya kemana itu dari yang 20 itu? Padahal berapa kali Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan dan mengatakan bahwa akal kita tidak mampu mengenali lebih dari 20, itu benar-benar alasan yang menggelikan. Benar-benar alasan yang tidak bisa diterima. Entah kalau akal yang mengatakannya. Kalau ada orang yang mungkin akalnya kurang-kurang, mungkin dia tidak sanggup untuk mengenalinya lebih dari 20. Padahal nama saja sudah 99 dan setiap nama adalah sifat. Dari situ saja sudah ada 99 sifat Allah. Belum lagi sifat-sifat yang lain. Maka Al-Quranul Karim turun sekali lagi mengenalkan kita kepada Rabb kita, mengenalkan kita kepada siapa Allah, maka kita kenalilah Allah itu dari banyak hal, dari af'alnya, dari perbuatan-perbuatannya,
dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya. Kita kenali Allah lewat itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, mari kita kenali Rabb kita melalui Al-Quran. Jangan kenali Rabb kita melalui kaidah-kaidah akal. Karena semakin banyak kaidah-kaidah akal yang digunakan untuk menetapkan siapa itu Allah, padahal bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kenapa orang begitu sulit untuk meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Karena yang digunakannya adalah kaidah akal. Apa kaidah akal yang dia gunakan? Setiap sesuatu yang berada di atas sesuatu, berarti dia butuh kepada yang di bawahnya. Ini kaidah akal. Ini mikrofon ini di atas meja, berarti dia butuh kepada meja. Tutup gelas ini berada di atas gelas ini, berarti dia butuh kepada gelas. Ini kaidah akal yang diterapkan pada makhluk. Setiap yang ada di atas sesuatu berarti dia butuh kepada sesuatu itu. Maka ditolaknya lah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah khalik, arsy makhluk. Mustahil khalik butuh kepada makhluk. Kita tidak pernah tahu. Jangan pernah diartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan mengatakan Allah duduk bersila di atas aras, seolah-olah kalau digeser aras Allah jatuh. Maka muncul pula pertanyaan, kalau memang dia duduk di atas aras itu, mana yang lebih besar, Allah apa aras? Siapa yang bilang duduk? Hanya Allah yang tahu seperti apa istawanya. Tidak pernah Nabi menyampaikan makna istawa itu, tidak pernah. Dari ayat yang kita baca itu tadi saja dikatakan rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'ala arsy. Al-Quran yang bilang. Kalau Allah yang bilang seperti itu untuk dirinya, maka kita tolak. Betapa pembangkangnya kita terhadap Allah. Allah yang bilang, dia yang bilang. Kalau dia berada di atas aras, bukan karena dia membutuhkan aras. Mustahil Allah butuh pada aras. Tapi karena ada kaidah akal, segala sesuatu yang berada di atas sesuatu berarti dia butuh kepada, itu hanya untuk makhluk, bahkan tidak pada semua makhluk. Pada semua makhluk aja tidak bisa diterapkan kaidah itu. Apa contohnya? Langit. Kan tadi dikatakan langit tanpa tiang. Ketika dikatakan oleh Allah langit ada tanpa tiang, berarti langit tidak butuh kepada yang di bawahnya. Tidak ada tiangnya. Atau ada langit, ada bumi, butuhkah langit kepada bumi? Nah, balik kepada Al-Quran. Bagaimana Rasul memahami, bagaimana para sahabat memahami, bagaimana para ulama salaf dulu memahami. Ulama mazhab sebenarnya keyakinannya begini. Yakin dia bahwa Allah istawa 'alal arsy, bersama di atas arsy, tapi tidak ada satupun imam mazhab yang memberikan penjelasan seperti apanya. Maka Imam Malik itu ketika ditanya, ada orang nanya, wahai imam, tolong jelaskan kepada saya seperti apa istiwanya Allah di atas arsy itu. Menung dia mikirkan, ini orang ini sehat apa enggak ya? Karena enggak pernah ada yang nanya sebelum itu. Barulah dia katakan, al-istiwa ma'lum, al-kaif majhul. Istiwa itu ma'lum, orang Arab paham semuanya kalau disebut istiwa. Al-kaifu majhul, tapi bagaimananya, seperti apanya majhul. Itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Wal imanu bihi wajib. Meyakininya adalah, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakannya adalah, tidak pernah Imam Malik dapat pertanyaan seperti itu. Katanya, akhriju anni, tolong keluarkan dia dari saya. Dia udah nampak akalnya tidak.
Maka mempertanyakan sesuatu yang tak akan bisa kita jawab kecuali melalui penjelasan Nabi, jangan ditanya. Dan jangan ditakwil-takwilkan maknanya karena kita menolak dengan alasan, oh kalau begitu berarti sama dengan makhluk. Siapa yang bilang sama? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah dzul jalali wal ikram, yang maha mulia, yang maha agung, maha sempurna. Di situ ada wajhu rabbika, wajah Allah. Orang Arab, Nabi dulu paham enggak ketika ayat itu turun? Para sahabat paham enggak ketika Nabi membacakan ayat itu ke dia? Sangat mengerti. Tak satu pun mereka yang bertanya kepada Nabi seperti apanya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada satu pun yang serupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan-anggapan bahwa Imam Mazhab mentakwil bahwa itu bukan artinya wajah, itu artinya yang lain, sehingga tertolaklah sifat wajah itu dari Allah. Imam yang empat itu tidak pernah meyakini itu. Mereka semua satu akidah, menerima, mengimaninya tanpa takwil, tanpa takyif. Lalu ada yang mencoba memahami, berarti yang tidak hancur itu, yang kekal itu wajahnya saja, yang lain. Ini lagi-lagi mencoba untuk mencari-cari alasan agar tetap apa yang diyakininya dianggap benar. Kalau umpamanya ada orang umpamanya de kemana aja ndak nampak batang hidung. Itu batang hidung aja yang datang. Badannya, kakinya ndak ada situ. Dia mau nampak batang hidung amano jangan salah moganya. Itu yang muncul. Wajah ini kalau dibawa kepada makhluk, kita bisa mengenali seseorang melalui wajah. Kalau umpama di pintu nampak oleh kita tangan seseorang, kenal kita. Ditunjukkannya kakinya ke kita, kenal kita. Nggak. Tapi ditengokkannya wajahnya, kenal kita. Lalu yang ada tuh wajah aja tuh apa? Maka disebut wajah karena itu memang yang untuk mengenali secara keseluruhan. Disebut wajah berarti semuanya. Maka Imam Bukhari menafsirkan kata wajh itu pemilik wajah. Maka yang kekal itu pemilik wajah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Rasul bilang begini, satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Di akhirat kelak kalian akan melihat kepada Allah sebagaimana kalian melihat kepada bulan itu. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Itu hadis. Di akhirat kelak. Dalam surah Al-Qiyamah juga dikatakan, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Pada hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazira, kepada Rabbnya dia. Lalu siapa yang dilihat kalau dia tidak punya itu? Tapi jangan pernah sekali-kali membayangkan seperti apa wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa sama Allah. Karena dia adalah Khalik dan kita adalah makhluk. Maka persoalan akidah ini persoalan yang asasi dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat pertama, ayat yang terakhir itu semua bicara tentang akidah. Di antara ayat pertama ayat terakhir ini turun banyak ayat yang di dalamnya banyak persoalan akidah. Kalaupun disebutkan bahwa Nabi mengajarkan akidah di Madinah selama 13 tahun, jangan dikira ketika sudah di Mekah, jangan dikira ketika sudah di Madinah, Nabi tidak lagi bicara akidah, tetap bicara akidah. Cuma pada fase Mekah, fase di mana lebih banyak berbicara tentang fondasi keagamaan, tentang iman dan akidah.
Nah, ikhwati fillah, jadi